Kabupaten Bima terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, mulai dari pegunungan hingga pantai yang menawan. Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Banyak sih. Aku sih mulai dari ini. Iya, seru sekali. Kalian ini. SMA Negeri 1 Madapangga terletak di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Posisi ataupun letak geografis SMA Negeri 1 Madapangga ini diapit oleh persawahan dan gunung. Kira-kira jarak dari pusat perkotaan Bima sekitar 40 km. Kondisi siswa, jumlah siswa kita saat ini 688 orang, yang terdiri dari fase E ataupun kelas 10-nya 7 rombel, fase E-nya 6 rombel, dan fase kelas 12-nya 9 rombel. Tentunya dengan melihat capaian-capaian rapor pendidikan terkait literasi dan numerasi, berbagai upaya yang kita lakukan. Tentunya yang pertama dari tahapan pembiasaan, jadi kami melakukan pembiasaan di dalam kelas, misalnya membaca 5-10 menit sebelum KBM. Setelah itu kami tingkatkan melalui pengembangan, di mana hasil bacaan-bacaan siswa itu kita minta tagihan terhadap pemahaman isi bacaan. Jadi literasi kelas yang tugasnya Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas itu akan menagih pemahaman siswa terhadap bacaan yang telah disampaikan. Terus pengembangan berikutnya, kita membuat namanya jurnal membaca, di mana kita membagikan form ataupun buku untuk siswa isi yang namanya jurnal. Di sana isiannya judul buku yang dia baca, halaman buku yang dia baca pada saat itu, dan yang lebih penting adalah untuk mengetahui pemahaman terhadap bacaannya, kita meminta siswa itu menuliskan beberapa kalimat isi bacaan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita lakukan dan terus menerus. Nah, tentunya tugas dari tim literasi itu, dia akan memarap jurnal yang telah dibuat oleh siswa untuk memastikan apakah siswa itu betul-betul membaca. Selain itu juga untuk memastikan, kita meng-cross checknya ke perpustakaan, benar atau tidak siswa itu meminjam buku untuk dibaca. Nah, terkait dengan tidak hanya literasi membaca, Pak, jadi kita persepsi kami itu sudah kami tingkatkan bahwa literasi tidak hanya untuk membaca saja. Kita galakan literasi membaca Al-Quran, di mana kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu sebagaimana literasi membaca. Kalau guru agamanya di dalam kelas, mereka sebelum memulai KBM-nya, mereka membiasakan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tema ataupun materi yang mereka ajarkan. Kenapa kita memilih literasi membaca Al-Quran? Yang pertama, tentunya mayoritas peserta didik kami 99% beragama Islam. Yang kedua, di Kecamatan Madapangga ini merupakan aset di mana setiap kegiatan MTQ tingkat kabupaten kita selalu mendapat juara di tingkat kabupaten, yang notabene adalah Qori dan Qoriah tingkat remaja. Untuk itu kami mengembangkan, menyusun program berbasis aset karena kita memiliki aset-aset tersebut. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan itu? Kita menggunakan sistem
literasi, kita perkenalkan dengan literasi digital, di mana itu merupakan suatu aplikasi. Siswa bisa mengakses judul buku ataupun koleksi buku yang ada di perpustakaan ataupun yang di luar. Di sana akan dibagi link-link materi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Menjadi tantangan kita karena yang pertama belum terbiasa anak-anak kita membaca, yang kedua teman-teman kita ini teman-teman guru sudah terbiasa dengan zona nyaman. Jadi saya membangunkan teman-teman guru, memotivasi guru dan anak-anak ini butuh waktu. Nah, jadi ini tantangannya masalah waktu, serta yang kedua terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah kami untuk mendukung program-program tersebut. Mari kita sukseskan program peningkatan literasi dan numerasi yang insya Allah akan berdampak pada prestasi siswa, dan untuk bagi masyarakat umum ataupun sekolah-sekolah lain, peningkatan literasi untuk anak-anak peserta didik kita ini tidak harus memaksakan kepada siswa, tetapi memulai dari diri. Dalam hal ini adalah kepala sekolah yang memiliki visi ke depan, dan Bapak Ibu guru yang akan mendukung dan melaksanakan kegiatan literasi. Tentunya kita semua sekolah yang ada di Kabupaten Bima ini yang hampir memiliki kesamaan geografis, adat istiadat, kebiasaan. Paling tidak apa yang kami lakukan di SMA ini bisa diadopsi, karena kita sudah melakukan sesuatu secara kontinu dan berdampak kepada siswa. Mari kita meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita, karena melalui peningkatan literasi dan numerasi peserta didik akan berdampak langsung kepada prestasi peserta didik itu sendiri. Selamat berjuang. Sebelum adanya perpustakaan digital ini, kami cukup kesulitan untuk mencari buku, lama untuk mencari buku yang kami sukai. Dan setelah adanya perpustakaan digital, kami sangat senang, kami cukup terbantu adanya perpustakaan digital ini. Kami tinggal scan barcode dan kami langsung menemukan buku yang kami inginkan. Dan kami juga bisa langsung usulkan nih buku-buku di SMA Negeri 1 Merepan. Mengenai perpustakaan digital ini sendiri, sebetulnya awal pertama kali saya memikirkan untuk membuat digitalisasi perpustakaan ini, melihat minat baca siswa yang sangat kurang gitu. Akhirnya ketika digitalisasi ini saya buat gitu, sebenarnya udah lama ya, bukan baru-baru ini aja gitu. Ketika pertama kali saya buat, saya sisipkan beberapa video yang kami bikin dengan anak-anak didik gitu, anak-anak seni. Jadi kami membuat digitalisasi puisi, pembacaan puisi yang kami iringi dengan nyanyian dan dramatisasi gitu. Dan ternyata anak-anak melihat yang seperti itu animo untuk membacanya itu semakin kuat gitu. Perpustakaan semakin banyak dikunjungi gitu. Dan imbasnya juga ke prestasi anak-anak sendiri gitu. Sejak tahun 2006 SMA 1 Merepan ini selalu mewakili NTB untuk berlomba di lomba Everest 2N di beberapa cabang, di antaranya cabang-cabang yang pernah kami ikuti, puisi udah 3 kali mewakili NTB ke nasional, kemudian film pendek pernah juara 1 nasional, yang terbaru kemarin vokal solo dan komik digital.
Untuk literasi budaya pun, ketika kan kita ada majalah sekolah, di situ kita promosikan anak-anak yang juara-juara lomba-lomba tari dan lain sebagainya. Itu ternyata mendorong anak-anak. Biasanya ketika kami seleksi untuk lomba tari misalnya, paling yang datang hanya 10 sampai 11 orang, pokoknya di bawah 10 biasanya gitu. Sejak kami kembangkan digitalisasi ini, kami informasikan di media sosial, di aplikasi bahwa kita ini memiliki prestasi yang bahkan mendunia gitu. Akhirnya anak-anak semakin berbondong-bondong untuk mengikuti gitu seleksinya. Karena memang untuk tari ini sendiri, SMA 1 Madapangga sudah 3 kali mewakili Indonesia di Sopra Vista Internasional Italia, dan kami 3 kali itu meraih juara 1 internasional gitu.